Bapak tadi bilang umur 9 tahun sudah mandiri. Tapi kan langsung ke Singapura, langsung ke Amerika. Orang-orang akan berpikir bahwa, oh ini privilege. Umur 9 tahun tapi di Singapura. Anak kolong tapi di Singapura terus di Amerika gitu ya Pak ya. Gimana caranya kita yang nggak bisa ke Singapura dan Amerika gitu ya Pak dari umur kecil untuk bisa jadi mandiri dan leadership kayak Bapak sekarang ini gitu. Nah sebetulnya kan sama, kalau dibilang tadi itu hanya lokasinya saja. Jadi kan bilang waktu di Amerika misalnya, saya waktu SMA di sana, itu kan di asrama. Bisa aja di pesantren juga kan itu menjadi asrama. Ataupun asrama di sekolah dimanapun. Ya, jadi dilihatnya dari konteks bukan tempatnya, lokasinya, tetapi proses kehidupannya. Ya. Nah jadi kalau ini buat saya sih, saya merasa adik-adik Gen Z, Gen A itu semua punya fighting spirit. Cuman sekarang ini bagaimana fighting spirit itu harus dibuat satu energi untuk ke sana. Percaya deh bahwa Tuhan itu maha adil. Kita tuh diberikan kekuatan, kita diberikan keahlian, kita diberikan semuanya. Leadership itu ada di setiap yang namanya manusia. Jadi jangan mikir bahwa, oh mereka gini, ini saya gimana. Jangan. Karena tadi, nah itu yang menjadi kalau kepercayaan diri kita punya tinggi, tadi, bahwa kita bisa resilience. Resilience itu penting sekali, kokoh, kita harus jalan. Gitu. Baik, sedikit saja sebelum masuk ke box selanjutnya, Bang Hensa, tadi apa yang ingin disampaikan? Alhamdulillah. Dapat giliran. Gitu. Pak, kenapa balik ke Indonesia sih? Sempat kepikiran nggak untuk stay di Amerika? Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah pikiran. Kenapa, Karena Pak? saya selalu ingat bahwa saya ini datang dari Indonesia. Saya selalu ditanamkan bahwa ini kita, sejarah Indonesia itu saya tidak bisa pergi ke Amerika, saya tidak bisa di mana-mana kalau Indonesia tidak merdeka, Indonesia tidak bisa maju secara ekonominya. Saya harus membalik dong, balik kepada sini. Jadi buat saya, keluarga saya di Indonesia, semua di Indonesia, saya mau membangun Indonesia. Nah, tapi sekarang banyak juga teman-teman yang di luar negeri yang mengampu pendidikan yang tinggi, S1, S2, maupun S3 dari luar negeri, balik. Tapi tuh mereka ya mungkin ya bahasa sederhananya tidak dihargai karena sulitnya mencapai pekerjaan atau ada pekerjaan tapi tidak sesuai dengan kapasitas yang mereka sudah dapatkan. Akhirnya mereka menyerah dan balik lagi ke luar negeri. Itu bagaimana Pak? Betul. Kasihan teman-teman itu. Banyak teman-teman kita yang diaspora ya. Yang dimana mereka belajar misalnya di MIT, teknologinya tinggi dan segala macam. Akhirnya dia bilang, Pak, saya pernah ketemu dengan adik-adik itu. Nanya, Pak, mana Pak ya? Di Indonesia kan nggak ada ya. Contoh, banyak teman-teman dulu yang dulu kerja di namanya Nurtanio ya. Dulu kan kita ada tuh pesawat segala macam. Akhirnya waktu itu karena ditutup, mau kerja di mana lagi yang buat pesawat? Nggak ada di Indonesia. Akhirnya pindah kemana-mana. Nah, inilah tapi jangan dilupakan. Buat saudara-saudara kita di luar ini tetap merah putih loh. Hatinya itu ingin membangun. Cuman bagaimana kan mesti ada kehidupan. Mesti bisa menghidupi keluarganya. Nah, sekarang tugasnya kita. Nah, ini apalagi kalau kita sekarang sudah punya tujuan. Kan kita salah Pak Jokowi sudah mengatakan Indonesia Emas 2045. Yuk, kita anggap tujuan kita itu bersama. Nah, sekarang bagaimana nih kita mengembangkan itu? Makanya sama Mbak Afriani kita bicara nih mengenai peta jalan Indonesia Emas. Bagaimana? Karena kalau nggak ada guidance-nya jalan ke sana, bagaimana? Karena itu impian kita loh, sejahtera dan makmur. Oke, kita catat. Tepuk tangan.